malah nggak jawab apa-apa. Jadinya dia pun dihukum dengan cara ngeregangin kakinya sampai kedua kakinya itu copot dari badannya. Yang ketiga diajak main tuh si Takase, tapi di sini Sun gantiin dia. Dia pun berhasil nebak boneka Kokeshi di belakangnya. Si Sun ini pinter karena dia tuh pakai trik. Jadi pas giliran Taoka tadi, dia ngerekam suara salah satu boneka Kokeshi itu bilang waktu habis. Nah pas gilirannya Sun ini, dia putar rekaman itu. Dan akhirnya boneka Kokeshi di kannya itu kepancing dan ngomong sesuatu. Disitulah si Sun ini bisa tahu boneka siapa di belakangnya. 4 boneka itu pun hancur dan ninggalin satu kunci. Mereka berdua pun keluar dari ruangan itu. Di lorong mereka disamperin sama cowok yang lagi dikejar sama boneka Kokeshi ini. Nih cowok namanya Sanada. Cowok ini minta mereka semua buat pegangan tangan karena boneka Kokeshi itu nggak bakal nyerang kalau pada pegangan tangan. Tiba-tiba mereka bertiga ngedenger ada yang teriak. Pas disamperin ternyata itu tuh Ichika yang lagi dikejar boneka Kokeshi tadi. Buru-buru Sun loncat buat megang tangan Ichika. Boneka itu pun pergi dari situ. Muncul juga 2 orang lagi yang berhasil selamat, Oku sama Kotaro. Tiba-tiba muncul dari dinding benda yang harus dimasukin kunci. Di situ ada 7 lubang kunci, tapi mereka semua ternyata baru punya 4. Mereka pun mau nyari sisanya. Nah kebetulan aja Takeru muncul, bawa 3 kunci lagi. Dia tuh bareng 1 orang lagi. Tapi karena cuma 7 orang yang bisa lolos ke babak selanjutnya, Takeru pun ngebunuh orang itu. Mereka bertujuh pun bareng-bareng muter kunci itu. Dan muncullah lubang yang bakalan ngebawa mereka ke babak selanjutnya. Sebelum masuk ke sana, mereka harus ganti baju dulu. Mereka semua masuk dan sampai di ruangan bersalju ini. Tiba-tiba muncullah beruang putih. Katanya permainan ini tuh mereka semua cuma diminta ngomong jujur aja. Beruang putih atau Shirokuma pun mulai gamenya. Dia ngasih pertanyaan ke mereka semua. Pertama, apa makanan kesukaan kalian? Mereka semua jawab satu persatu. Oku suka sama sushi, Kotaro suka ramen, Takeru suka daging, Sanada suka seledri, Sun suka sama kari, Ichika suka omurice, sama Takase suka sama mini crab. Tapi kata Shirokuma, dia nyium bau-bau kebohongan dari salah satu dari mereka. Jadi dia nyuruh mereka semua buat nentuin siapa pembohongnya. Mulailah ada perdebatan di situ. Karena waktu buat milih mau habis, akhirnya Sanada yang dituduh bohong sama beberapa orang. Karena katanya makanan kesukaannya tuh aneh, yaitu dia suka sama seledri. Shirokuma pun geprek Sanada sampai mati. Pertanyaan kedua, mereka suka nggak sama Sun? Oku langsung jawab enggak. Kotaro juga jawab enggak. Takeru, Ichika sama Takase jawab suka. Sedangkan Sun katanya malah nggak suka sama dirinya sendiri. Lagi-lagi Shirokuma bilang kalau ada yang bohong lagi di antara mereka. Jadi mereka dikasih waktu buat nyariin siapa pembohongnya. Mulailah perdebatan di antara mereka. Ichika nuduh Takeru bohong. Ngapain anjir, dia suka sama Sun. Kotaro nuduh Sun lah yang bohong. Bisa-bisanya dia nggak suka sama dirinya sendiri. Sun mulai curiga nih. Kayaknya ada yang nggak beres. Mereka semua kan pasti pada mau selamat. Mustahil harusnya ada yang bohong. Tiba-tiba aja Shirokuma ngeprovokasi dengan bilang kalau salah satu dari mereka tuh ada yang bersongkongkol sama Shirokuma. Waktu bentar lagi habis. Nah Kotaro sama Oku terus mikir. Di antara mereka cuma Takase lah yang nggak satu SMA sama siapa-siapa. Jadi kemungkinan besar dialah pengkhianatnya. Kotaro, Oku sama Takeru pun milih Takase sebagai pengkhianat. Koitsu da yo! Kameratte! Dan Takase pun mati kena hantam Shirokuma. Ngelihat teman kecilnya mati, akhirnya Sun sadar. Dari awal nih permainan tuh nggak beres. Dia pun akhirnya nuduh Shirokuma lah yang dari tadi bohong. Emang beruang itu tuh tujuannya mau ngadu domba dari awal. Ternyata emang bener, Shirokuma sebenarnya adalah Monokuma, si beruang hitam, tukang bohong. Mereka berlima pun berhasil lolos dari game kali ini. Mereka pun tiba-tiba pindah ke tempat ini, di final game. Muncullah boneka khas Rusia, namanya boneka Matryoshka, yang ngejelasin aturan game kali ini, yaitu permainan tendang kaleng.
Jadi nanti bakalan diundi satu orang yang jaga dan sisanya sembunyi. Orang yang jaga ini harus nyari yang lain. Ketika ketemu, dia harus nyebutin namanya sambil nginjek kaleng itu. Nah, sedangkan tugas yang sembunyi itu biar bisa menang, dia harus nendang kaleng itu keluar dari lingkaran. Tapi nanti kaleng itu tuh bakalan meledak. Maka orang-orang yang sembunyi pun bisa menang. Ternyata pas diundi, orang yang jaga tuh Takeru, orang yang paling berbahaya di antara mereka semua. Mereka berempat pun sembunyi. Abis naruh kaleng itu di tempatnya, Takeru pun lari buat nyari. Ternyata nggak butuh waktu lama, Kotaro sama Oku ketahuan dan diseret masuk ke dalam penjara. Ichika sama Shun sembunyi di lantai atas. Pas lagi ngintip Takeru, ternyata Ichika tuh ketahuan sama Takeru. Shun sama Ichika pun akhirnya milih buat kabur pakai tali. Shun turun duluan. Ternyata Ichika ngorbanin dirinya buat ngulur waktu, biar Shun bisa kabur. Ichika pun ketangkep. Terusan abis itu Takeru ini teriak-teriak sambil ngompor-ngomporin Shun, biar dia keluar dari tempat persembunyiannya. Dan akhirnya Shun pun nurut. Ternyata dia keluar sambil bawa zirah besi. Nah, Takeru ini walaupun udah nemuin Shun, dia nggak bisa menangin gamenya. Karena pas dia nyebutin nama di kaleng itu tuh, dia harus sambil lihat wajah orang itu. Shun mancing Takeru buat ke deket tembok. Itu tuh dia lakuin biar bisa ngiket Takeru. Shun pun loncat ke bawah. Alhasil Takeru pun hampir jatuh ke bawah juga. Takeru ini kesusahan buat narik rantai itu. Dan ternyata Shun udah ngelepas jirah besinya. Dia pun naik dan langsung mau nendang kalengnya. Di detik itu juga Takeru ternyata berhasil lepas dari rantainya. Mereka berdua berebut buat menang. Tapi keberuntungan ada di pihaknya Shun. Dia berhasil nendang kaleng itu duluan. Mereka ngeduga bakalan ada ledakan. Tapi ternyata itu tuh cuma bohong. Permainan pun selesai. Terus kata boneka Matryoshka, mereka semua menang. Di game kali ini tuh katanya cuma buat seneng-seneng aja. Boneka ini pun ngasih mereka semua es krim. Tapi Takeru ini kesel. Kenapa yang lainnya tuh nggak pada mati? Dia tuh yang paling berambisi di sini buat menang dan ngalahin semuanya. Semuanya kecuali Takeru pun seneng banget. Mereka pun makan es krim itu. Shun sama Ichika bilang mau ngedate kalau abis keluar dari sini. Nah, di sini plot twistnya. Ternyata di stick es krim mereka tuh ada tulisan yang nentuin nasib mereka. Jadi ternyata di stick es krim Shun sama Takeru tulisannya hidup. Dan di stick es krim Ichika, Oku sama Kotaro tulisannya mati. Jadi langsung dah tuh sama boneka Matryoshka ngeleser ketiganya sampai mati. Shun sama Takeru pun menang di game kali ini. Dan mereka sekarang berdiri di atas kubus. Ternyata para warga pada nyorakin atas kemenangan mereka dengan nyebut mereka berdua anak Tuhan. Dan di akhir film muncullah sang Tuhan yang ngebuat game ini. Jadi dia tuh orang misterius yang muncul di tengah film tadi. Dan film ini pun selesai. Gimana film kali ini? Seru apa enggak? Kalau menurut gua sih game paling seru tuh ya